Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilmuwan Muda. Kali ini bersama saya Indah Widyaningrum, kita akan membahas cara mudah membuat video sidang skripsi online. Dan di sini saya akan menyertakan cuplikan video sidang tugas akhir saat menjadi mahasiswa keperawatan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pengen tahu apa saja yang perlu dipersiapkan? Yuk, simak video berikut ini. Oke, peralatan yang harus kalian siapkan adalah tripod, handphone, lampu, dan earphone. Setelah semua peralatan siap, jangan lupa kalian harus mempersiapkan PowerPoint untuk sidang atau ujiannya ya. Pelajari dulu PPT-nya, simpel aja, jangan terlalu banyak PPT-nya ya. Lalu masuk ke tahap rekaman video. Kalian gunakan pakaian rapi dan sopan ya, sesuai ketentuan kampus. Lalu jangan lupa juga menggunakan jas alma mater. Kalian bisa menjelaskan sambil duduk ataupun berdiri terserah, tapi yang enak mungkin duduk saja biar lebih santai. Setelah itu buka PPT-nya yang mau dijelaskan, atau kalian bisa juga menulis yang akan disampaikan di kertas dan letakkan persis di depan kalian ya, supaya mudah dibaca dan pandangan kalian tetap bisa lurus ke kamera. Untuk lampu bisa gunakan LED atau lampu terserah ya, yang penting tidak terlalu silau cahayanya. Kalau bingung meletakkan lampunya, bisa minta tolong teman kalian untuk memegangi ya. Tapi kalau cahayanya sudah cukup terang, tidak usah pakai lampu, nggak apa-apa kok. Jadi sifat lampu ini hanya untuk membantu pencahayaan saja. Letakkan HP kalian pada tripod, rekamlah dengan kualitas 720 HD biar kualitasnya bagus. Lalu gunakan HP lain sebagai perekam audionya. Caranya dengan memasukkan earphone tadi pada HP, lalu bagian mic-nya letakkan di dekat leher supaya suara kalian terdengar jelas ya nantinya. Kalau kalian punya mic kecil khusus buat HP itu lebih baik, tapi pakai mic-nya earphone juga sudah cukup kok. Lalu rekam dan kalian bisa menjelaskan PPT yang kalian buat sesuai dengan waktu yang disediakan oleh kampus. Biasanya antara 10 sampai dengan 15 menitan lah. Jangan lupa fokus terus lihat ke kamera HP-nya ya. Nah, itu tadi untuk rekaman video sidang skripsi atau tugas akhir yang tidak langsung ya. Jadi perlu diedit dulu. Tapi kalau presentasi PPT-nya secara langsung ya hampir sama juga kok langkahnya. Lanjut ke bagian editing video. Kali ini saya menggunakan KineMaster ya, tapi terserah kalian bisa menggunakan aplikasi editing yang lain kok. Sebelum itu, kalian harus merekam layar PPT-nya. Pada handphone bisa kok. Lalu pindahkan tiap slide-nya menyesuaikan saat kalian menjelaskan ya, seperti ini. Langkah terakhir tinggal menggabungkan video kalian saat menjelaskan dan video rekam layar PPT-nya seperti ini. Lalu masukkan audio yang dari handphone kedua dan hilangkan audio saat kalian menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cucuk Rahmadi Purwanto, Eskep Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cucuk Rahmadi Purwanto, Eskep Nurse MKes, selaku Ketua Penguji. Setelah disesuaikan, tinggal di-save dalam bentuk video deh. Simpan dengan kualitas 720 HD ya, lalu kalian bisa mengirimkan ke dosen nanti via Google Drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cucuk Rahmadi Purwanto, Eskep Nurse MKes, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syamsul Hidayat, Eskep Nurse MKep, selaku pembimbing pertama. Yang saya hormati Ibu Fani Oktiasanti, Eskep Nurse MKep, selaku pembimbing kedua. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indah Widyaningrum dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KTI saya dengan judul Asuhan Keperawatan berdasarkan SDKI SLKI Siki pada pasien nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Nyeri biasa terjadi pada seseorang dalam keadaan fisiologis yang berbeda, termasuk pada seseorang yang menderita batu ginjal atau nefrolitiasis. Nyeri dirasakan pada pinggang ke arah bawah dan depan. Nyeri dapat bersifat kolik maupun non-kolik. Berdasarkan data yang diperoleh di RSUD Dr. Sugiri Lamongan, Jawa Timur, penyakit batu ginjal termasuk 10 besar jenis penyakit rawat inap dengan jumlah pasien 114 sampai dengan Maret tahun 2019. Peran perawat sebagai pemberi layanan asuhan keperawatan pada pasien batu ginjal yaitu peran sebagai pelaksana dan peran sebagai pendidik. Asuhan keperawatan pasien nefrolitiasis dengan masalah keperawatan nyeri akut berdasarkan SDKI SLKI Siki belum ada. Sehingga berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan asuhan keperawatan pada pasien nefrolitiasis dengan masalah nyeri akut berdasarkan SDKI SLKI Siki dari DPP PPNI. Batasan masalah pada studi kasus ini dibatasi pada asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami nefrolitiasis dengan nyeri akut di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan berdasarkan SDKI SLKI Siki pada pasien yang mengalami nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Selanjutnya adalah tujuan umum pelaksanaan asuhan keperawatan yang mengalami nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Tujuan khususnya yaitu melaksanakan pengkajian pada pasien nyeri akut dengan kasus nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Selanjutnya, menyusun analisa data dan merumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI pada pasien nyeri akut dengan kasus nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Yang ketiga adalah menyusun tujuan dan kriteria hasil berdasarkan SLKI pada pasien nyeri akut dengan kasus nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Yang keempat yaitu mengaplikasikan tindakan keperawatan yang telah dibuat berdasarkan Siki pada pasien nyeri akut dengan kasus nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Yang kelima adalah melakukan evaluasi asuhan keperawatan pada pasien nyeri akut dengan kasus nefrolitiasis di ruang Bougainville 1 RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Manfaatnya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang meliputi konsep dasar nefrolitiasis, konsep asuhan keperawatan pada pasien nefrolitiasis, dan konsep nyeri akut. Selanjutnya adalah metodologi rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Definisi operasional sendiri dalam penelitian ini menggunakan variabel nyeri akut dengan definisi operasional rasa nyeri yang dirasakan dari berbagai tingkatan dengan indikator 1, lokasi nyeri, yang kedua skala nyeri, yang ketiga integritas dan frekuensi nyeri, keempat adalah hal-hal yang memperberat dan memperingan nyeri, kemudian menggunakan alat ukur metode wawancara semi terstruktur dengan menunjukkan gambar skala numerik angka. Penilaian skor jika menunjuk angka. Oke teman-teman, semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mempersiapkan sidang skripsi online. Sekian dari kami, salam ilmuwan muda. Ilmuwan muda, di sini bersama saya Indah Widyaningrum, kita akan membahas Halo teman-teman, kembali lagi di channel dan di sini saya juga akan menyertakan kita akan membahas soal